Silakan berdoa dulu. Hayya naqra'ud du'a ibtida. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana lakal watani wa lakal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin Allahumma astur 'aina sayyi anni wa la tudhib baraka ilmi minni Allahumma astur 'aina sayyi anni wa la tudhib baraka ilmi minni Allahumma astur 'aina sayyi anni wa la tudhib baraka ilmi minni Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ada sarapan ya? Ada. Gimana? Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa saja itu yang tidak masuk? Rini Juliana izin. Izin? Siapa lagi? Nani. Sakit. Sakit? Yang Adia. apa? Adia. Dia Sakit. sakit juga. Semuanya. Hanya itu. Mudahan yang sakit cepat sehat ya. Amin. Semangat ya. Amin. Saya butuh paketnya dulu, silakan dibuka. Kelihatan ya? Baik, jadi materi kita kali ini adalah mengenai penyelenggaraan jenazah. Di materi sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai fikih ya. Nah, jadi ilmu fikih itu adalah ilmu
membahas tentang farhah, kan? Nah, yang pertama itu adalah mengenai ubudiyah atau ibadah, yaitu hal-hal yang berkaitan atau peraturan yang berkaitan dengan manusia dan Tuhan dan manusia dengan bersama. Kan ada hablum minallah dan materi penyelenggaraan jenazah ini masuk ke dalam Hablum minannas. hablum minallah dan juga hablum minannas. ya, jadi masuk ke dalam ubudiyah tadi ya. Nah, kita lihat dulu ya KD yang akan dipelajari. Yang pertama itu adalah menganalisis ketentuan pengurusan jenazah dan hikmahnya. Itu untuk kognitifnya. Kemudian untuk psikomotoriknya yaitu mengomunikasikan hasil analisis tata cara penyelenggaraan jenazah. Nah, kemudian kita lihat sekarang indikatornya. Dari indikatornya yang pertama mengkorelasikan ketentuan penyelenggaraan jenazah, kemudian mendeteksi ketentuan penyelenggaraan jenazah. Nah, lalu ada menulis laporan hasil analisis tata cara penyelenggaraan jenazah dan mempresentasikan hasil analisis tata cara penyelenggaraan jenazah. Nah, jadi setelah nanti selesai proses pembelajaran, maka diharapkan kalian sebagai peserta didik itu yang pertama tentu harus meyakini pentingnya syariat Islam mengenai kewajiban penyelenggaraan jenazah. Karena kan Islam ini agama yang komplit, jadi semua hal sudah diatur di dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, menyebarluaskan pentingnya syariat Islam mengenai kewajiban penyelenggaraan jenazah. Nah, lalu yang ketiga tentunya menjadi teladan dalam sikap tanggung jawab, kemudian peduli dan juga gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, lalu memelihara. Nah, tadi kan sudah menjadi teladan, kemudian selanjutnya memelihara sikap tanggung jawab, peduli dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu yang untuk psikomotoriknya mengkorelasikan. Maaf, ini untuk masih kognitifnya. Mengkorelasikan ketentuan penyelenggaraan jenazah, lalu mendeteksi ketentuan penyelenggaraan jenazah, dan yang terakhir itu adalah menulis laporan hasil analisis tata cara penyelenggaraan jenazah. Kita mulai saja ke materi yaitu penyelenggaraan jenazah. Nah, silakan dulu kalian amati dan baca-baca buku paketnya di halaman 28. Baik, sudah cukup ya? Jadi seperti tadi kewajiban penyelenggaraan jenazah. Jadi sebelum seseorang itu meninggal dunia, kan pasti ada proses yang dialami, yaitu kenapa dinamakan sakaratul maut? Karena kata sabar dalam bahasa berarti Nah, jadi kan kata sakaro atau sabar itu kan artinya itu adalah mabuk. Jadi maksudnya keadaan orang yang sakaratul maut itu mirip-mirip seperti orang yang mabuk. Artinya misalnya saja
sedang mabuk atau berhalusinasi. Makanya kadang-kadang kata-kata yang keluar dari mulutnya itu tidak karuan. Nah itu karena pasokan oksigen ke otak itu kan sudah mulai berkurang. Nah begitu juga kan dengan aliran darahnya juga sudah mulai berkurang. Jadi makanya keadaan orang yang sakratul maut itu cerita dia seperti orang yang mabuk atau berhalusinasi. Nah kemudian makanya ketika orang sakratul maut itu kan kita disuruh untuk membacakan atau mimpi baca. Ya, nanti ada yang baca selawat. Kemudian ada juga yang paling tidak misalnya yang pendek saja, misalnya Nah kemudian setelah seseorang itu meninggal dunia, dicabut nyawanya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum memandikan jenazah. Misalnya ketika baru saja jenazah itu meninggal dunia, itu ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup. Yang pertama tentu menjamkan ya kalau misalnya masih dalam keadaan terbuka, tentu sambil mengucapkan kata-kata ucapkan kali ya salam itu ya. Salam yang tersebut itu gunanya supaya tertutup dan biasanya bukan diikat. Itu fungsinya. Nah kemudian yang ketiga tentu menutup seluruh tubuh. Najis atau jenazah itu sebagai bentuk penghormatan. Karena orang sudah meninggal dunia, yang meninggal dunia itu adalah manusia juga. Manusia itu kan adalah ahsanul taqwim, yang baik penciptaan. Jadi walaupun sudah meninggal itu wajib dihormati. Dan ada 4 kewajiban yang harus dilakukan terhadap jenazah muslim. Yang pertama jadi yang akan kita bahas sekarang ini adalah memandikan jenazah. Nah pada prinsipnya sama saja seperti mandi suci atau mandi wajib ya. Nah sekarang ini akan setelkan videonya, kemudian kalian akan perhatikan dan amati. Nah nanti setelah selesai itu kalian analisis video tersebut. Nah jadi satu kelompok itu nanti terdiri dari 4. Jadi 2 bangku. Kalau misalnya nanti ada yang lebih ya 5 orang kan. Nah, itu nanti akan membuat mendiskusikan mengenai video tersebut. Nah setelah selesai kalian mendiskusikannya, maka kalian akan mempresentasikan. Makanya kan kalian mengamati video dulu, lalu kalian analisa seperti apa video itu. Setelah kalian selesai menganalisa, jadi kalian akan membuat laporan dengan cara mempresentasikan laporan. Nah, silakan diamati video ini. Kalau misalnya ada yang tidak jelas, kalian bisa tanya ya mengenai video ini.
begini kan kalau ini kan begini aja begini kemudian kita angkat atau kita lepas di kamarnya atau kita angkat dilepas pakainya di depan ruang dan itu nggak bisa ya. Nah, melepas pakaiannya itu kalau masih lemas dilepas biasa agar pakaiannya bisa digunakan dan itu dengan cara ini satu orang tetap tinggal satu kata ini kami bisa kami gini nah satu melepas pakaiannya ya jadi yang melihat nanti hanya yang melepas saja yang lepas pakaiannya melepas semuanya ini kalau masih lemas aku pakai putih ini Jangan ada yang gitu ya. mana pakai Maksudnya lepas semuanya baru kemudian Mungkin ya sekali-sekali tutupnya nggak bisa begini yang buat pilihan begini dan dua cuman yang satu itu banyak tuh ditahan nanti bukannya setelah itu ini langsung mandikan kalau bisa kalau ini dijadikan bagus ini kan ada ini kan ini kan jangan kalau bisa sembilan jangan langsung ditaruh di taman bisa kenapa kalau nggak begini nanti kotorannya kemana-mana soalnya kotorannya bisa turun jadi nasi itu tadi meja ini banyak dijual kita baca ini berkembang terus ini kemudian setelah itu dimandikan punya proses tiga satu mengambil air nah airnya satu air itu yang bisa yang sebenarnya tercampur dengan daun hujan kayak kepong ini tidak bisa dibuka. Itu biasanya penting. Ada yang pernah melihat memandikan jenazah? Pernah berani? Kalau keluarnya mungkin berani. Ingat ya, walaupun sudah meninggal dunia, walaupun jenazah itu, walaupun sudah menjadi jenazah, auratnya harus tetap dijaga. Jangan nanti dikandangnya nggak boleh. Yang satu siap untuk menyiapkan sapunya. Apalagi jenazahnya itu adalah perempuan yang sampai auratnya. Ini apa? Pakai masker. Saudangan. Ada semuanya juga. Ini baiknya, walaupun tidak pakai juga Nggak apa-apa. ya, baiknya menggunakan. Potensi menularkan penyakit. Orang meninggal untuk menularkan penyakit. Penyakit berat meninggal itu bisa lewat sentuhan. Sentuhan. Maka upayakan siapa pakai masker. Pakai masker juga pakai sarung tangan. Itu sunnah. Jadi itu untuk medisnya. Jadi untuk menghindari. Jadi untuk menghindari penyakit dan sekali lagi pertama pakai sarung tangan, pakai masker. Yang kedua secara sunnah agar nggak pakai masker, pakai sarung tangan. Kita nggak punya itu kemauan langsung. Kita nggak mau kotoran langsung. Silakan ya sambil dianalisa gitu ya. Jadi ini untuk menghindari kalau yang nggak enak segala macam penyakit. Nah sama kalau bisa kata pakai kacamata, kacamata yang kami ini potensi penyakitnya banyak. Kita nggak tahu loh apakah itu penyakit atau tidak, tapi kita akan khusus untuk tapi cuma kita jaga waspada. Maka bisa samping ini, di samping ini sampai kebutuhannya sarung tangan yang tipis sekali itu banyak di apotek ya. Pertama kemudian ketiga tak bisa kacamata sekali mata renang yang mungkin yang sebab kan cipatan bisa cek pas mata
Kalau biasanya di kita di masyarakat kita kan tidak menggunakan kacamata. Kenapa kalau kita ke masjid apa? Ini kan menghindari cipratan ketika proses pendidikan. Itu hanya istilahnya pencegahan saja. Kalaupun tidak misalnya tidak menggunakan kacamata itu nggak masalah. Biasanya kalau di daerah kita itu kan ya tidak pernah lihat menggunakan kacamata. Kalau tidak pakai gini apa ini? Tidak apa-apa. Nah ini kan mungkin ini lebih tepatnya yang menggunakan itu adalah petugas medis. Tentunya sebelum dimandikan, najis yang menempel, kotoran yang najis menempel itu harus sudah dibersihkan. Sama lah seperti kita ketika mandi wajib kan harus sudah membersihkan seluruh najis yang ada di tubuh kita. Dipastikan dulu sudah tidak ada najis. Jadi itu caranya mengeluarkan kotoran dari dalam. Tapi dan harus dengan cara pelan-pelan. Karena orang yang baru saja meninggal itu ya luar biasa sakit, makanya baru saja selesai dicabut nyawanya. Itu kan peristiwa sampai tahun itu kan sangat sakit. Makanya doa kita kan selalu doa ya Allah mengawin alaina fi sehingga agak tutup ini nanti agak gini kalau lagi orang ini karena ini adalah produksi kan itu sudah terbuka karena saya makan agak gini kalau lagi setelahnya yang bersih dan tutup dengan sebelah kapas lalu pesta ini berarti yang bersih kan makanan yang bersih kemudian berikutnya butuhkan yang pokok aja yaitu wajahnya kemudian yang kanan apa seperti itu kiri sapuannya nah itu juga baru mulai ke kepalanya dari awal satu sih mulai hitung nih ya satu dua baru dasar semuanya disambungin ke masih nah itu diiringkan ke tangan untuk apa? Untuk menggosok biji belakang sampai kaki bersihkan lagi ke kaki setelah itu baru miring lagi di samping lagi, nah itu kan berarti kalau ini ada satu semuanya, baru kemudian dikasih. Itu kan tidak berapa tadi 5, 7 sampai bersih semuanya. Jadi kan satu dari langsung bersih, ini nanti terus ya, belum ya. Nah setelah bersih ini langsung kalau ini nggak ada tidak, kalau bahasa ini nggak ada diangkat tidak. Kita makan dulu. Kedua, bersih. Yang kedua, kalau sudah selesai itu di pakai kain panjang ya biasanya. Orang itu kan pakai handuk, pakai kain panjang. Ya, nah itu kain panjang. Itu bahasa kita itu lempot sih. Yang dulu. Itu bahasa itu ditaruh di musim silakan.
Gimana, sudah selesai? Kalau sudah selesai, sekarang kalian balik dulu semuanya dari sini. Dan perwakilan dari masing-masing kelompok itu akan mempresentasikan hasil diskusinya, hasil analisa yang tadi mengenai video pematikannya. Silakan dari kelompok pertama dulu. Silakan. Ke depan Umi. Ke depan. Ya, silakan. Bagaimana? Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Silakan kita mulai dari kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana cara memandikan jenazah. Yang pertama, sebelum jenazah itu dibawa ke tempat pemandian, maka kita harus siapkan alatnya terlebih dahulu. Dan juga kita memakai meja yang ada lubangnya untuk memandikan jenazah supaya kotoran yang ada di badan jenazah itu ketika kita memandikannya langsung turun ke tanah. Dan juga kita siapkan 2 ember air, yang ember pertama yang dicampurkan dengan daun bidara dan ember kedua yang dicampurkan dengan kapur barus. Dan di sini orang-orang yang berhak memandikannya yaitu yang pertama harus sejenis kecuali ada ikatan mahram, dan ketika anak kecil yaitu yang belum menimbulkan potensi syahwat, dan yang kedua yaitu yang
jika mayat itu laki-laki, maka yang memandikannya itu adalah ahli waris asobah, seperti ayahnya, kakeknya, anak laki-lakinya. Dan sebaliknya, jika mayat itu perempuan, adalah yang memandikannya itu yang mempunyai hubungan kekerabatan atau ikatan mahramnya. Dan yang ketiga yaitu orang yang memandikannya atau yang membantunya itu memiliki sifat amanah yang tidak membocorkan aib-aib jenazah itu. Dan dilanjutkan oleh saudari Rumah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tempat memandikan. Yang pertama, tempatnya harus sepi, tertutup, tidak ada boleh memasuki kecuali orang yang bertugas untuk memandikan. Dan juga yang kedua, tempatnya itu ditaburi oleh wangian. Yang ketiga, etika dalam memandikan mayat. Yang pertama, haram melihat aurat mayit kecuali untuk kesempurnaan dalam memandikan. Yang kedua, wajib memakai alas tangan ketika menyentuh aurat dari jenazah. Yang ketiga, mayat dibaringkan agak tinggi atau bisa dalam pangkuan 3 atau 4 orang. Yang keempat, mayat dimandikan dalam keadaan tertutup. Dalam artian ada satu helai kain yang menutupi badannya ketika dimandikan, karena walaupun mayat tersebut sudah meninggal, tapi tetap kita menghormati. Yang kelima, sunnah menutupi wajah mayit dari awal sampai akhir pemandian. Yang keenam, sunnah memakai air dingin, kecuali jika dia dalam keadaan musim dingin maka tidak disunnahkan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cuma itu yang kami presentasikan. Jadi kita membuka sesi tanya jawab. Mohon ada yang mau bertanya? Saya. Ya, silakan. Saya Piala Datul Jana ingin bertanya, gimana seandainya kalau ada seorang wanita, dia hidup sementara, nggak ada keluarga satu-satu, gimana cara dimandikan? Siapa yang memandikannya? Sekian, assalamualaikum. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Piara Datul Jana. Ketika mayit itu hanya sebatang kara, maka kita cukupkan dengan tayamumkan saja. Kita tidak perlu memandikannya. Kita cukup hanya tayamumkan saja. Mungkin hanya ini yang ada pertanyaan yang lain? Udah ada. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup. Ya, mungkin kami cukupkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2 silahkan bisa maju presentasi. Perwakilan kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang cara memandikan jenazah. Yang pertama, cara yang harus dilakukan ialah menghilangkan najis dari badan mayit atau tubuh mayit. Yang kedua, mengguyurkan air secara merata ke seluruh tubuh mayit, termasuk juga pada bagian farjinya. Yang kedua, batas minimal atau kesempurnaan. Yang pertama, kita harus mendudukkan mayit pada posisi agak condong ke belakang. Yang kedua, pundak mayit disanggah oleh tangan kanan orang yang memandikan dan ibu jarinya berada di belakang tengkuk mayit. Yang ketiga, punggung mayit disanggah dengan lutut kanan orang yang memandikan. Yang keempat, perut mayit diurut dengan tangan kiri secara pelan-pelan untuk mengeluarkan sisa-sisa najis yang berada di tubuhnya. Yang kelima, mayit ditidurkan dengan cara posisi terlentang. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh saudari Widya. Saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Ica. Setelah itu, aurat mayit dibersihkan menggunakan tangan kiri dengan sarung tangan.
Yang selanjutnya membersihkan gigi mayit dan 2 lubang hidungnya dengan jari telunjuk tangan kiri. Kemudian mayit dihidupkan persis wudunya orang yang hidup. Adapun niatnya nawaitul wudu al-masnuna li hadzal mayyiti. Selanjutnya mengguyurkan air ke kepala mayat. Kemudian menyisir rambut dan jenggot mayat jika mempunyai jenggot. Mengguyur bagian depan anggota tubuh mayat. Seterusnya mengguyur sebelah kanan bagian belakang anggota tubuh mayat. Mengguyur seluruh tubuh mayat mulai dari kepala sampai kaki dengan air. Yang terakhir mengguyur seluruh tubuh mayat dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Sekian. Mungkin hanya ini yang dapat kita presentasikan. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Rahmatia Ferani. Saya mau bertanya, bagaimana kalau jenazah itu anggota tubuhnya tidak utuh? Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rahmatia. Jadi, jika anggota tubuh mayat tidak lengkap, maka selama masih ada bagian tubuhnya yang lain, itu yang dimandikan. Sudah jelas? Dapat dipahami? Mungkin hanya ini yang dapat kita presentasikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok tadi itu ini hanya menambahkan saja. Nah, kalau tadi kan katanya ada meja yang diberi lubang, tapi sekarang kan itu sudah ada alat khusus untuk memandikan jenazah. Nah, kemudian jenazah yang dimandikan itu adalah jenazah yang bukan mati syahid dunia akhirat. Nah, kemudian seperti tadi, jenazah yang dimandikan itu adalah yang masih ada anggota tubuhnya. Jadi kalau misalnya ada anggota tubuh yang tidak lengkap, maka itulah yang dimandikan. Kalau misalnya nggak ketemu gitu, jadi itu yang seperti misalnya kan jenazah yang kecelakaan pesawat, ya, atau misalnya dimakan oleh buaya ras. Jadi hanya bagian tubuh yang masih ada itulah yang dimandikan. Tadi tadi ya, itu yang dimandikan itu adalah bagian yang masih ada dan bukan mati syahid dunia akhirat. Kalau sekarang itu ya contohnya itu adalah orang Palestina. Ya, orang Palestina itu yang syahid dunia akhirat. Sementara kalau jenazah yang syahid akhirat, seperti misalnya ada orang tenggelam atau misalnya ada orang yang meninggal melahirkan, maka itu umurnya tetap dimandikan. Jadi bagaimana bisa dipahami pembelajaran kita kali ini? Insyaallah. Mari kita sama-sama menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan kali ini. Yang pertama tadi adalah sebelum seseorang mengalami kematian, itu kan ada yang namanya itu wajib dan pasti akan dialami oleh setiap orang. Dan jika ada orang itu sudah tiba, maka tidak bisa dimajukan atau ditunda. Kemudian tentu harus mendidik orang yang sedang mengalami lalu ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, maka hal yang dilakukan itu pertama tadi kan adalah untuk menggunakan selendang lalu menutup seluruh tubuh. Setelah itu ada 4 kewajiban yang dilakukan oleh umat muslim yang masih hidup terhadap yang meninggal. Yang pertama adalah
bisa diwakilkan. Kalau tidak ada orang yang sedang memandikan, maka yang lain itu bebas daripada. Tadi yang memandikan itu yang utama adalah yang mahramnya. Yang tentu kalau tidak ada mahram maka yang satu jenis kelamin. Nah, kalau misalnya tidak ada, seperti tadi kan kalau tidak ada mahram dan hanya satu-satunya yang berjenis kelamin beda, maka cukup hanya ditayamam. Nah, jadi itu saja kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini. Dan untuk pertemuan berikutnya, silahkan dikerjakan uji kompetensi bab penyelenggaraan jenazah. Ya. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salimna. Waalaikumsalam.